Pemirsa, Special Report kami lanjutkan kembali bersama saya Rudian Danu, dan untuk membahas perayaan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia telah hadir di studio sejarawan yang juga pendiri komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, dan juga ada Paskibraka 1989 Mbak Elisa Lambung. Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini kalau ngomongin soal Paskibraka tahun ini memang agak sedikit berbeda ya. Iya. Ini biasanya kan ramai itu, ada pasukan berapa aja tuh Mbak Elisa? Ada pasukan 7, 8 ya. 8, 17 sama 45. Sama 45. Iya. Sekarang cuma 8 orang ya, Iya, nggak bisa dibagi orang. jadi berapa kelompok ini. Iya. Tapi, nah itu memang ada perbedaannya. Nah, kalau waktu zamannya Mbak Elisa, itu 1989 ya, boleh dong mungkin cerita sedikit. Itu dulu seperti apa sih sebetulnya persiapan untuk jadi seorang paskibraka? Terus kemudian ada semacam kawah chandra di muka di Cibubur kalau saya tidak salah, itu kan Cibubur. harus bangun pagi, diteriak-teriakin mungkin, dan banyak hukuman. Boleh dong cerita sedikit? Iya, kami dulu waktu paskibraka itu seleksinya dari daerah dulu, Mas. Jadi dari daerah, dari kabupaten, kemudian ke provinsi. Mbak Elisa dulu dari mana? Kabupaten? Dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Iya, okay. dari Palangkaraya Dari waktu Palangkaraya. itu. Oh, ini dia nih pakaiannya nih ya. Ini pakaiannya, jadi di bulu dandang tinggang. Ini bajunya juga batik khas dari Kalimantan Tengah. Oke. Itu jadi kami juga dilatih di situ, kemudian diseleksi dan dikirim ke tingkat nasional. Jadi di tingkat nasional juga di situ kita digodok gitu ya, pembentukan karakter, disiplin dan semuanya lah di situ. Jadi waktu itu ya komplit ya. Jadi dari pasukan 45, 4 angkatan juga hadir, terus dari seluruh Indonesia juga hadir gitu. Oke, baik. Dan ini sekarang agak sedikit berbeda ya sebetulnya kalau kita melihat hanya 8 orang, 3 orang untuk tugas pagi, 3 orang untuk tugas sore. Oke. Nah, Kang Asep, ini kalau kita bicara soal paskibraka, ini koreksi kalau saya salah ya. Ini yang pertama kali mencetuskan harusnya paskibraka sama anak-anak muda itu adalah Hamuntahar kalau saya nggak salah. Ya. Oh, itu ceritanya gimana itu? Jadi kalau ada yang mengatakan pengibaran bendera merah putih atau Sang Saka Merah Putih tahun 45 itu oleh Paskibraka, itu kurang tepat. Itu kurang tepat sebetulnya. Karena Paskibraka yang disebut institusi Paskibraka belum ada. Tahun 45. Jadi yang ada adalah 3 orang pengibar bendera, ya disebutnya pengibar bendera itu atau pasukan pengibar bendera. Betul pusaka. Jadi memang pasukan pengibar bendera pusaka, tetapi belum menjadi institusi Paskibraka karena Paskibraka sendiri kan sudah menjadi organisasi ya. Begitu. Nah, tahun 46 di Istana Agung di Yogyakarta, Bung Karno meminta salah satu ajudannya, ya Hak Muntahar, yang ini juga dikenal sebagai pendiri Pramuka. Jadi satu orang yang sama yang kemudian punya peran yang sangat signifikan dalam sejarah Paskibraka Indonesia atas inisiatif beliau. Sebentar, ini orang yang sama dengan menciptakan beberapa lagu nasional? Ya, sama. Nah, tetapi karena ada sedikit soal sejarah secara politik di masa lampau, ya yang bersangkutan dipendam begitu ya. Jadi ada cerita soal beliau terlibat dalam satu hal gitu secara politik, sehingga memang peran beliau akhirnya menjadi tidak muncul ke permukaan. Baik. Kang Asep, Mbak Elisa, kita akan mencoba untuk bergabung ke istana untuk melihat situasi di sana ya. Ya, baik. Oh, nampaknya mungkin masih sedang persiapan di sana. Oke, baik. Kang Asep, ini kalau tadi bicara soal Hamuntahar ini, itu awalnya kemudian menjadi Paskibraka itu terputus, artinya gini, dulu memang ada pasukan pengibar bendera, tapi bukan lembaga Paskibraka, itu terus kemudian terputus, atau memang sebetulnya Hamuntahar ini juga terus terlibat dalam proses pembentukan lembaga Paskibraka? Iya, memang secara teknis dan secara normatif beliau terlibat, ya. Jadi oleh sebab itu beliau dianggap sebagai bapak pendiri Paskibraka. Ya. Oke, Kang Asep, maaf, ini kita potong sebentar, ini kita akan kembali mencoba melihat situasi di istana.